Bertaruh dengan nyawa. Beginilah aktivitas tim gabungan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Sumatera Utara. Susuri hutan yang terletak di kawasan Suaka Marga Satwa Labuhan Rajoki, Tapanuli Selatan, tim gabungan ini mencari pelaku illegal logging. Hutan lebat dan medan yang berat membuat mobil petugas beberapa kali terjerembab. Namun mereka tak gentar. Bersama polisi dan polisi militer, mereka lanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. 6 jam perjalanan harus ditempuh demi mencapai lokasi yang diduga jadi tempat penebangan pohon ilegal. Beberapa waktu berjalan, tanda-tanda kerusakan sudah mulai nyata. Sisa gelondongan kayu dan hutan yang mulai gundul terhampar di depan mata. Beberapa wilayah juga telah berubah menjadi kebun kopi dan sawit. Memang lokasi ini sudah menjadi sasaran kita karena di sini merupakan KPHK baru. Jadi permasalahan yang ada di sini itu tadi ada illegal logging di sini. Kemudian di sini ada lokasi perambahan. Jadi sudah beberapa kali memang kita lakukan kegiatan operasi. Tak menunggu waktu lama, para petugas langsung menyita gelondongan kayu dan membakar pondok pelaku illegal logging. Petugas juga musnahkan tanaman perambah yang ada di lokasi tersebut untuk mengembalikan fungsi lahan. Meski tak berhasil menangkap pelaku saat itu juga, petugas telah mengantongi 4 nama aktor utama perambahan di kawasan Suaka Marga Satwa ini. Keempatnya telah didekati secara persuasif, namun hanya 2 orang yang mengaku bersalah dan mengembalikan lahan tersebut kepada negara. Kalau ini rata-rata punya penggarap yang melakukan garapan lahan di dalam kawasan SM Barumul. Dalam hal penanganan ini kita coba melalui pendekatan-pendekatan secara persuasif, pendekatan kemanusiaan mereka. Kita minta secara sukarela mereka untuk menyerahkan hal ini kepada Kementerian Kehutanan. Dan kita membuat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan itu di kemudian hari. Pihak BBKSDA juga mengakui sulitnya pemberantasan illegal logging dan perambahan hutan disebabkan adanya oknum penegak hukum yang bermain dalam membackingi kegiatan tersebut. Salah satunya kasus pembakaran hutan di Pekanbaru Riau, di mana para pembakar hutan bebas demi hukum. Kegigihan tim di lapangan menemukan aktor perambah hutan justru kerap terbentur penegakan hukum yang terkesan tumpul. Jadi laju kerusakan hutan semakin tahun bukannya semakin menurun, semakin meningkat. Faktor-faktor penyebab antara lain adalah bahwa stakeholders yang terlibat dalam hal penegakan hukum terhadap perambah atau perusak kawasan hutan atau membakar kawasan hutan ada. Saya melihat bahwa banyak stakeholders yang belum mendalami, belum mendalami kira-kira dampak negatif yang akan ditimbulkan terjadinya kerusakan hutan atau konversi kawasan hutan. Pendekatan hukum yang jauh dari efek jera diduga jadi penyumbang makin tingginya angka perambahan hutan ilegal. Dari 3 juta hektar lahan hutan yang ada di Sumatera Utara, kini hanya tersisa 1 juta hektar saja. Dan di Tapanuli Selatan, 80 hektar lahan telah rusak akibat perambahan. Akibat kerusakan hutan yang terus terjadi, negara mengalami kerugian hingga mencapai 5 triliun rupiah per tahunnya. Tidak hanya merugikan secara material, beberapa satwa yang dilindungi juga terancam punah, seperti harimau Sumatera, siamang, owa, dan kucing mas. Namun di tengah segala keterbatasan dan tantangan, tim BBKSDA terus jalankan tugasnya. Sekecil apapun upaya yang dilakukan, bagi mereka semangat menjaga hutan tetap harus didengungkan, hingga suatu saat nanti gemanya terdengar lantang. Irwansyah Putra Nasution melaporkan untuk NET.